ini mau berangkat ke Kamboja secara non-prosedural. Yang itu ada faktor ekonomi. Aku juga sering pakai identitas palsu dan ilegal. Kerja dalam jaringan penipuan online, mengalami kekerasan, ancaman, bahkan penyiksaan. Saat ini untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan di Indonesia sangat sulit. Oleh sebab itu, ini merupakan salah satu alasan mereka mau berangkat ke Kamboja. Dan Halo semuanya, selamat datang di podcast Hukum Internasional TAB. Aku Jenny yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas isu yang cukup serius dan masih sangat aktual nih teman-teman, yaitu seperti yang kita ketahui tentang lemahnya perlindungan terhadap WNI, korban tindak pidana perdagangan orang, atau yang kita kenal dengan TPPO teman-teman, dalam praktik scam online di Kamboja. Nah, pada belakangan ini kita sering mendengar berita tentang banyaknya WNI yang dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri, terutama di Kamboja teman-teman. Nah, tetapi pada kenyataannya mereka justru dipaksa bekerja dalam jaringan penipuan online, mengalami kekerasan, ancaman, bahkan penyiksaan. Nah, isu ini bukan cuma soal kriminal saja teman-teman, tetapi sudah masuk ke ranah hukum internasional dan hak asasi manusia, karena melibatkan perdagangan manusia melalui lintas negara teman-teman. Oke, dan hari ini aku nggak sendiri, tentunya ditemani oleh 3 narasumber keren. Halo teman-teman. Halo Jen. Nah, oke. Sebelum masuk lebih jauh, aku ingin memberikan sedikit gambaran dulu nih mengenai kasus ini. Jadi, kasus TPPO yang berkedok lowongan kerja di Kamboja semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, teman-teman. Banyak korban yang direkrut melalui media sosial seperti Facebook, Telegram, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini dijanjikan pekerjaan sebagai admin, customer service, atau marketing dengan gaji tinggi dan fasilitas mewah. Tetapi setelah sampai di sana, paspor mereka ini malah disita, kemudian dipaksa bekerja melakukan penipuan online, dan kalau target tidak tercapai, mereka mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis, teman-teman. Nah, aku mau mulai dari Dwi dulu nih. Sebenarnya, apa sih modus perekrutan digital dalam kasus scam online ini? Iya Jenny, jadi kalau kita tanya tentang modusnya ya, emang udah makin canggih dan manfaatin media sosial. Jadi biasanya korban itu dijaring lewat media sosial dengan kelihatannya sih kerjanya tuh normal, kerja yang legal. Juga gajinya ini tuh lumayan besar dan menggiurkan. Ditambah juga dengan fasilitas dan juga diiming-imingin mendapatkan kayak tiket liburan gratis dan juga mendapatkan fasilitas yang lumayan bagus di sana. Nah, masalahnya ini si korban tidak menyadari bahwasanya perusahaan itu sebenarnya bagian dari jaringan scam online. Terus perekrutannya itu juga sering pakai identitas palsu dan ilegal, jadi susah banget buat dilacak. Begitu juga sesampainya korban di negara tujuan, kayak paspor mereka tuh disita, komunikasi mereka juga dibatasi. Nah, buat aku sih ini nunjukin kalau perdagangan orang sekarang udah semakin canggih dan melewati lintas negara gitu. Berarti media digital sekarang bukan cuma mempermudah komunikasi aja ya, tetapi dimanfaatkan pelaku untuk menjebak korban tentunya ya Dwi. Ya betul, jadi penanganannya jadi lebih rumit. Jadi membutuhkan kerjasama internasional yang benar-benar kuat untuk mengatasi ini semua. Nah, kalau dikaitkan dengan hukum internasional nih Dwi, ada nggak aturan yang sebenarnya mengatur soal perdagangan manusia ini? Pastinya ada ya.
yaitu Protokol Palermo 2000 yang membahas 3 hal. Yang pertama yaitu cara untuk mencegah korban dari TPPO ini, terus yang kedua cara untuk menyelamatkan korbannya, dan yang ketiga untuk kasus TPPO ini. Nah, kita lanjut ke isu yang kedua ya, faktor penyebab banyaknya WNI yang berangkat secara non-prosedural. Nah, sekarang kita masuk ke isu kedua, Mesri. Nah, menurut kamu, kenapa sih banyak WNI yang mau berangkat secara non-prosedural meskipun risikonya itu sangat besar, Mes? Iya Jenny, jadi ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi orang-orang ini mau berangkat ke Kamboja secara non-prosedural. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan di Indonesia sangat sulit. Oleh sebab itu, ini merupakan salah satu alasan mereka mau berangkat ke Kamboja. Dan juga karena adanya tawaran pekerjaan dengan gaji yang tinggi, makanya mereka mau berangkat ke Kamboja. Selain itu juga karena adanya tekanan ekonomi yang mereka itu mau, karena adanya tekanan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka, dan juga mereka ingin memperbaiki perekonomian mereka gitu deh. Lalu yang kedua itu adalah kurangnya edukasi dan literasi digital. Jadi banyak korban ini langsung percaya dengan iklan yang ada di internet tanpa mengecek legalitas perusahaan atau agen perekrutnya. Padahal sebenarnya ini biasanya scam itu memanfaatkan media digital untuk meyakinkan calon korbannya dengan iklan pekerjaan yang terlihat menarik. Selanjutnya itu ada faktor yang ketiga, itu lemahnya pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja ilegal. Nah, ini merupakan salah satu faktor nih Jen yang mempengaruhi juga karena kurangnya pengawasan dari negara. Oleh sebab itu sindikat ini bekerja secara bergerak lebih bebas dalam mencari dan merekrut korbannya. Selanjutnya itu ada faktor yang keempat, yaitu faktor sosial, di mana faktor ini juga turut mempengaruhi karena kebanyakan korban ini diajak atau direkrut oleh teman, keluarga maupun kerabatnya, sehingga mereka merasa percaya dan yakin terhadap pekerjaan yang ditawarkan. Aku juga ada lihat di salah satu platform YouTube, di mana ada salah satu korban ini diajak oleh rekan kerjanya untuk bekerja di Batam sebagai buruh sawit. Nah, karena dia merupakan temannya, si korban ini percaya untuk ikut bekerja ke Batam. Tetapi bukannya ke Batam, malah si pelaku ini menjual korban itu ke Kamboja untuk melakukan pekerjaan love scamming. Oh, love scamming. Betul Jenny. Berarti sama aja tadi kan seperti scam online tadi. Betul Jenny. Berarti sebenarnya korban itu tidak selalu ceroboh ya, Mes? Karena mereka memang berada di kondisi yang sangat rentan. Iya, gitu. Iya betul sekali Jenny. Jadi dalam banyak kasus korban ini sebenarnya bukan ceroboh, melainkan karena dalam keadaan ekonomi yang mendesak dan keterbatasan lapangan pekerjaan juga. Oleh sebab itu mereka percaya dan yakin terhadap pekerjaan yang ditawarkan dengan gaji yang besar. Padahal sebenarnya ya Jenny, negara itu memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Hal ini juga bisa kita lihat dari perspektif hukum internasional, di mana ada Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, di mana di situ dijelaskan bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan dan tidak boleh diperbudak atau dieksploitasi. Seperti itu. Ada juga nih International Covenant on Civil and Political Rights, di mana di situ dijelaskan juga bahwa dilarang untuk melakukan kerja paksa dan memberikan pekerjaan yang tidak manusiawi. Sehingga dari kasus ini sebenarnya bukan lagi tentang kasus kriminalitas, tetapi juga sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Jadi Nah, menarik banget ya teman-teman tentunya. Berarti di sini ada tanggung jawab negara ya, Mes, untuk mencegah masyarakat ini menjadi korban sejak awal ya, Mes. Iya benar, peran negara ini tidak hanya sebatas menyelamatkan korban setelah kejadian, tetapi juga
negara juga harus memperkuat pengawasan melalui langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya memperkuat pengawasan perekrutan tenaga kerja serta juga meningkatkan perlindungan hukum agar masyarakat tidak terlibat dalam praktik scam online ini. Ya benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bentuk eksploitasi dan kondisi korban nih. Sekarang kita masuk ke narasumber yang ketiga, Aisyah. Nah, aku mau tanya nih, sebenarnya bentuk eksploitasi yang dialami korban itu seperti apa, Aisyah? Nah, eksploitasi cukup parah Jenny. Banyak korban dipaksa bekerja selama belasan jam setiap hari untuk melakukan penipuan online kepada target dari berbagai negara. Kalau mereka tidak mencapai target, korban bisa dipukul, disiksa, dikurung, bahkan ada yang tidak diberi makan. Paspor dan dokumen mereka disita supaya tidak bisa kabur. Beberapa korban juga mengalami tekanan mental yang berat karena terus terancam. Dan yang paling menyedihkan, ada korban yang awalnya dijanjikan pekerjaan legal tetapi malah diperlakukan seperti budak modern. Oh, berarti kadang korban justru dianggap sebagai pelaku ya, Aisyah? Nah, itu masalah besarnya, banyak korban yang dipaksa ikut melakukan scam online sehingga ketika mereka ditangkap, mereka dicap sebagai pelaku kriminal. Nah, padahal posisi mereka itu sangat kompleks yang memang benar-benar dipaksa dan tidak punya pilihan. Karena itu, Amnesty International pernah menekankan bahwa identifikasi korban harus dilakukan secara hati-hati supaya korban tidak kehilangan hak perlindungannya. Nah, aku mau tanya nih, kalau dari sisi regional ASEAN sendiri, ada nggak nih kira-kira, Aisyah, kerjasama yang mengatur persoalan ini? Ada, yaitu ASEAN Convention Against Trafficking in Person atau ACTIV. Konvensi ini menjadi dasar kerjasama negara-negara ASEAN yang mencegah perdagangan manusia, melindungi korban, dan memperkuat penegakan hukum lintas negara. Namun, dalam praktiknya, kerjasama antar negara masih belum maksimal. Proses penyelamatan korban kadang lambat, dan koordinasi hukum antar negara juga masih punya banyak kendala. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis kritis dampak dan solusinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir ya teman-teman. Aku mau mulai dari Dwi dulu nih. Nah, menurut kamu, apa sih akar masalah utama dari persoalan kasus yang telah kita bahas ini, Dwi? Kalau menurut aku sih, akar masalahnya itu terletak di perlindungan dan juga pengawasan dari negara sendiri ya. Karena kan perekrutan ilegal tuh masih gampang banget terjadi. Nah, karena pengawasan di dunia digital kita belum optimal, ditambah juga sindikat TPPO ini mainnya tuh udah terorganisir dan lintas negara. Jadi mereka geraknya tuh rapi. Yang bikin miris, penegakan hukum kita tuh sering cuma nyasar kayak pelaku kecil, sedangkan orang yang benar-benar mengatur ini di belakang tuh tidak terjalin gitu. Oke. Nah, Mesri, dampak yang ditimbulkan bagi korban seperti apa ini? Yes. Ya, jadi dampak ini sangat besar baik secara fisik, mental maupun sosialnya, di mana banyak korban ini trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman maupun kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Selain itu, ada juga stigma sosial yang dialami oleh korban ini, di mana masyarakat ini beranggapan bahwa korban ini merupakan pelaku penipuan online gitu. Lalu dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban sendiri, tetapi juga dirasakan oleh keluarga korban, di mana keluarga korban ini mengalami kerugian ekonomi dan juga adanya tekanan psikologis. Seperti itu, Jen. Oke, kalau solusinya menurut Aisyah, apa yang paling penting dilakukan dari kasus ini? Nah, menurut aku ada beberapa solusi penting nih. Yang pertama, pemerintah harus memperkuat edukasi masyarakat tentang bahayanya lowongan kerja ilegal di luar negeri. Yang kedua, pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja harus diperketat, terutama di media sosial. Yang ketiga, kerjasama internasional harus diperkuat supaya proses penyelamatan dan penindakan sedikit lebih efektif. Nah, dan yang paling penting ini, korban harus diperlakukan sebagai korban, bukan langsung dicap sebagai pelaku. Oke, kalau dikaitkan dengan teori hukum nih, Dwi,
Sebenarnya ini juga menunjukkan bahwa hukum belum berjalan responsif ya teman-teman. Oke, kalau dikaitkan dengan teori hukum, sebenarnya ini menunjukkan bahwa hukum belum berjalan responsif ya. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dari teori Lawrence M. Friedman, masalahnya ini ada 3. Yang pertama mengenai struktur hukum, substansi hukum, dan juga budaya hukumnya. Struktur hukumnya, koordinasi antar lembaga masih lemah, substansinya, aturan soal pemulihan korban belum detail dan lengkap. Terus budaya hukumnya, masyarakat juga masih gampang tergiur sama tawaran kerja ilegal yang kelihatannya enak. Oke, kita terima ya masukan dari Dwi. Oke, menurut Mesty, bagaimana tadi teori hukum yang sebenarnya menunjukkan bahwa hukum belum berjalan responsif? Jadi hal tersebut juga sejalan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Zelnick, di mana teori ini menekankan bahwa hukum seharusnya mampu mengakomodasi aspirasi publik serta menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam pendekatan hukum responsif, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketika ada kejahatan yang berkembang secara digital seperti scam online dan eksploitasi ini, maka sistem hukum harus lebih adaptif dalam pembentukan kebijakan, penegakan hukum, serta melindungi korban agar keadilan itu benar-benar dirasakan seperti itu. Wah, diskusinya hari ini sangat menambah wawasan dan sangat menarik ya teman-teman. Dari pembahasan kita hari ini, bisa kita lihat bahwa kasus TPPO terhadap WNI yang di Kamboja ini bukan hanya persoalan penipuan biasa saja teman-teman, tetapi sudah menjadi kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia. Nah, lemahnya perlindungan terhadap korban menunjukkan bahwa masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, mulai dari edukasi masyarakat, pengawasan perekrutan, hingga kerjasama hukum internasional ini sendiri. Nah, semoga kedepannya kita bisa memberikan perlindungan lebih maksimal bagi WNI yang di luar negeri maupun masyarakat juga lebih harus berhati-hati terhadap tawaran kerja ilegal yang telah kita bahas tadi. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mendengarkan dan menyaksikan podcast kami sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya di Hukum Internasional